Kan ngelih, wi. Lapar itu kan perasaan kita lapar. Itu kayaknya ini loh. Jadi capeknya kerja sama capeknya olahraga itu kan beda ya. Kortisol tinggi kita nggak ngapa-ngapain aja pasti capek. Gula tinggi kita nggak ngapa-ngapain aja pasti rasanya capek. Benar. Hancur-hancuran. Sugar crush itu kayak gitu. Ya jadi harus mindful memang. Oke kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu kan jenengnya Kristen ya? Rahasia. Gak tahu. Rahasia. Jadi dari saya akhirnya jauh-jauh ke sini tidak bukan ini ada serigala tapi suaranya lembut sekali. Ini adalah senior yang saya hormatin. Saya jauh-jauh ke Purwokerto karena jam kerja beliau sangat sibuk. Saya apresiasi Mas. Wah. Sampai diubah loh jadwal operasinya, biasanya jam 8 operasi. Kita tepuk tangan bersama dengan Dr. David dan istri. Kita tanya Dr. David dan istrinya. Mbak Dia di belakang, tuh di belakang ya, manajer. Mas David. Ya. To the point aja Mas David. Bisa diceritakan perjalanan karirnya dulu nggak? Karena banyak yang tanya itu sejawatku. Ya. Jadi dokter-dokter banyak yang tanya, Mas David itu membagi waktunya gimana, terus S1-nya gimana, sampai akhirnya bisa top tier di Bedah Onco. Jadi kalau ini apa dulu ya? Aku dokter sih. Dokter dulu ya. Dokter S1. Jadi dokter itu S1 dulu di Unsut. Saya itu di Unsut tahun 2000 berapa ya? 2003. Kemudian lulus di 2000 Pak, aku lali Pak. Lulus sih berarti sumpah dokter ya? Sumpah. 2009 sampai 2009. Habis itu terus dilanjutkan dengan pendidikan dokter spesialis bedah umum PCS 1 di Undip. Itu tahun 2013 sampai 2018. 5 tahun, tepat waktu. Tepat waktu. Terus sempat bekerja sebagai dokter bedah umum selama 1 tahun sampai akhirnya dapat kesempatan untuk PPDS 2. Subspesialis. Jadi udah terminal di Undip juga bedah onkologi. Itu lulus tahun 2002. Enggak lulusnya 2022. 2022. Lulus saya. Nah, 2022. Sekarang SIP 3. Nah, dijawab tadi. 3 dong. Bukan monoloyal kan? Bukan. 3. 3-nya aktif. Aktif. Nah, nah, ini pertanyaan kedua, membagi waktunya gimana itu? Bisa rutinitas sehari? Kan work-life balance. Work-life balance itu kan nggak harus 50-50. 100-100 itu kan juga balance. Jadi 100 di sini, 100 atau 101 di sini, 101 di sini juga balance. Intinya give 100% di apapun kegiatannya. Oke. Bisa diceritain rutinitas sehariannya nggak? Ben teman-teman tahu. Bangun pagi jam? Bangun pagi itu jam 3.30. Pukul 3.30 tuh saya bangun. Selalu? Ya. 3.30. 3 sampai jam 3.30. Jadi yang ngomongin di threads bener kan? Iya, memang. Tolong 3.30. Ya. Lalu? Terus berangkat lari itu sekitar jam 4.30. Sekitar jam 4.30. Tergantung ini, mileage-nya mau berapa kilometer. Oke. Kemudian mau latihan apa waktu hari itu. Gitu. Jadi bisa, misalnya kayaknya mau panjang nih, jadi ya startnya akan tarik mundur ke belakang, jadi jam 4 udah start gitu. Selesai lari jam? Selesai lari itu harus jam 6 pagi itu harus sudah selesai, jam 6 sampai jam 6.30. Orang tuh baru mulai long run 6.30 dong? Harus sudah selesai, jam 7 kan saya harus sudah 100% di tempat yang lain, di tempat kerja saya. Jadi jam 7 itu udah harus di rumah sakit? Iya, jam 7, jam 8 itu harus sudah, sekitar jam 7 sampai jam 8 itu saya harus sudah harus jadi dokter Davin, serigalanya udah selesai. Anjir lucu banget lagi. Terus dari jam 7 praktek sampai jam? Sampai sekitar jam 8. 12 jam? Jam 8 malam. Wih, work life balance dok, work life balance sih 8 jam sehari. Loh, maksudnya work life balance itu kan bukan hitungan waktu, cuman gimana kita kasih. Asik, ini menjawab semua. Jadi gimana kita kasih 100%, gini loh Pak, 100% di kerja itu mungkin waktunya bisa lebih panjang daripada 100%ku di lari misalnya. Di lari itu 100%
2 jam 3 jam aja udah cukup ya, 100% di situ. Dan itu selama 12 jam itu berapa kali operasi? Pernah berapa kali operasi? Nah, itu jadi gini, kalau jadwal saya itu kan jadi kalau dokter bedah itu kan tempat utamanya kan ada 3 tuh. Ada di OK untuk operasi, di kamar operasi, kemudian di poliklinik untuk rawat jalan itu, sama di Bangsal untuk visite. Kalau visite kan udah nggak bisa diganggu gugat, itu pasti tiap hari. Nah, yang bisa saya atur itu kan poliklinik sama kamar operasi. 2 hari itu saya taruh di tempat yang berbeda, di hari yang berbeda gitu. Jadi kalau saya di poliklinik ya saya di klinik 100% di situ. Kalau saya di kamar operasi ya saya di kamar operasi 100% di situ. Jadi nggak ada pindah-pindah. Rekor terbanyak berapa sehari pernah? Operasinya? Operasi waktu itu berapa ya? 18 ya, sampai 18. 18? Wah, kok banget, Wi. Itu dari jam 8 pagi sampai jam berapa ya waktu itu? 21 ya? Kayaknya pukul 21 atau 22 gitu. Nah ini ya, pertanyaannya masih dari sejawat dokter dulu ya. Yang netizen pertanyaan saya tampung di threads. Ada 400 pertanyaannya. Tapi saya pilih pusing ya. Semua orang tuh penasaran. Nah masih dari dokter. Dari jam padat seperti itu nggak stres? Stres psikologis? Oh stres. Cara manage stresnya, Be? Ya yang nggak bisa saya atur, nggak saya pikir, Pak. Oh ini menarik. Piye maksudnya? Stoik-stoiknya orang itu ya emang harus, ya maksudnya gimana kan, saya mau misalnya kayak gini, yang nggak bisa saya atur ya nggak saya pikirin, misalnya kayak yang nggak penting lah, ini nih yang bikin stres itu biasanya malah yang nggak penting, misalnya hal-hal nggak penting, kita lagi di jalan dipotong sama orang, lagi naik mobil dipotong sama orang, itu satu percikan gitu kan kita emosi itu bisa jadi hancur semua ke belakang ininya. Mudeng, paham. Gitu. Moodnya jadi berantakan. Moodnya berantakan lah, itu dulu saya kayak gitu sampai satu titik lah. Ini cuman gara-gara saya dipotong, saya jadi nggak enak, akhirnya ke belakang stres semua, jadi saya ngamuk-ngamuk lah di OK lah misalnya kayak gitu. Dan buat apa gitu? Jadi yang nggak bisa saya atur ya nggak saya. Wah ini menarik. Yang nggak saya pikirin, misalnya itu tadi kayak potong di jalan. Lagi mau operasi kok lagi jalan tiba-tiba ada disalib sama orang tuh lah, ngapain saya marah-marah, ya, biarin aja kan, nggak pengaruh apa-apa, nggak pengaruh ke pendapatan saya, nggak pengaruh menarik nih. PB saya ya buat apa? Tidur jam? Kalau tidur itu saya jam 21. Disiplin? Pasti ya. Ya tapi aku kemarin ngetes sih, pas aku mau chat 8:30 malah dibales. Nggak dibales. Memang istri saya ya udah 21 harus sudah tidur. Dan rest istirahatnya dalam 1 minggu itu ada nggak kayak 1 hari rest gitu? Rest itu maksudnya rest di sini bebas definisinya Mas Davin? Ada, pasti ada. Hari? Ada. Biasanya ditaruh di hari Senin. Itu rest lari? Iya rest. Rest kemarin kan heart rate-ku cuma 110, yaitu. Itu restnya berarti melayu. Tetap rest aktif toh. Jadi pernah dalam 1 bulan itu nggak melakukan aktivitas latihan? Itu pernah, misalnya mau race biasanya. Kalau mau race, H-1 tuh saya full rest, nggak ada check out. Kalau nggak ada event? Enggak lah. Melayu terus? Iyalah. Lah ngapain? Seru gimana? Lah bangunnya kepagian, daripada nggak ada kerjaan. Loh, orang maksudnya, iki dokter yang takut deh. Orang bosen melakukan iki rutinitasmu tuh menurutku. Jadi gini Pak, sekarang itu lari tuh jadi kayak, kalau dulu kan saya lari biar sehat. Sekarang saya itu hidup sehat biar larinya enak. Jadi dibalik tuh. Gitu. Loh, iya betul. Jadi nanti jadinya bolak-balik jadi vicious cycle kalau gitu. Cuman versi positifnya jadi lingkaran setan. Tapi jadi gini, kalau lariku enak nih, lariku enak. Itu jadi kayak semacam indikator, itu berarti hidupku baik-baik aja. Oh, keren banget ini. Kalau larinya enak. Kalau lariku kenapa ya? Ini pasti ada yang salah nih, kayaknya pekerjaan atau stres apa, atau misalnya kurang istirahat atau lain-lain lah. Itu saya jadi gitu. Lari itu bisa jadi indikator saya menjalani hidup. Akhirnya lama-lama jadi kayak gitu. Nah, pertanyaan berikutnya masih dari dokter. Recovery ini terus biar ono tips lah. Recovery-nya tidur itulah pukul 21. Loh, ini sih ya. Jadi
Saya itu kan udah terbiasa tidur sebentar ya, nggak terlalu lama. Power Jadi ya bukan. Istirahat malam saya kan udah terbentuk dari waktu zaman sekolah itu. Ya, PPD 1. Jadi udah jadi irama sirkadian kan akhirnya kan. Jadi dengan waktu tidur pukul 21, bangun pukul 3 itu ya sudah cukup kalau buat aku loh ya. Iki level of evidence-nya itu cuman 7 loh, yang paling rendah ya. Jadi nggak boleh ditiru karena ini kan beda-beda jadi ya pelaku kan. Ya, gitu. Jadi ya buat saya sih cukup segitu. Gitu. Jadi ini Pak Tirta, saya nggak pakai alarm aja, jam 3 udah melek sendiri. Oh ya? Iya, saya nggak pernah setel alarm. Itu tanya istri saya, nggak pernah setel alarm. Alarm jam Garmin itu tak pakai kalau saya memang lagi pengen pakai. Saya kan paling nggak suka pakai smartwatch. Saya nggak. Ini baru mau ngomong. Nah itu, aku nggak suka. Jadi bukan tipikal yang kayak, kan kemarin ada semua pertanyaan di threads, apakah kamu memakai smartwatch tiap mandi? Nah itu enggak, aku nggak suka karena smartwatch itu semacam inilah, cuman semacam ya itu tadi indikator aja. Jadi nunjukin seberapa cepat saya lari, seberapa heart rate saya. Jadi bukan dia yang ngatur saya yang ngatur itunya, saya yang ngatur. Betul, tidurnya berarti normal kan? Tidak tahu tuh apa maksudnya ya? Iya. Tidak kalau dipakai. Dia kalau Garmin sih bilangnya lack of sleep terus, tapi kan saya nggak lack of sleep. Ya, kelihatan. Ini seger. Aku sih malah lack of sleep. Aku habis 20 tadi. Aku 8 kilo. Iya, rutemu sadis sih. Tadi tak ceritain ya, si story. Sekarang setelah melihat perjalanan ini tadi kan udah kejawab semua. Nah, ini pertanyaan mulai dari netizen. Ya. Bisa diceritain perjalanan olahraganya Mas Davin nggak? Karena tidak semua tahu. Kalau aku kan ngikutin, terutama netizen TikTok. Karena ini akan diklip di TikTok. Aku ngikutin Mas Davin tuh justru dari Mas Davin lari pas di Bormar 2023. Itu bulk, kelihatan itu bulk. Dan historinya Mas Davin itu pernah angkat beban tuh parah banyak banget. Jadi aku melihat emang ini orang edik olahraga. Sebelum lari di posisi sekarang, itu Mas Davin mulai rajin sport itu bisa diceritain dari tahun berapa nggak? Jadi mulai pertama olahraga nih ya, olahraga ya, exercise ya, bukan sport ya. Ya, exercise. Kalau sport aku nggak suka Pak. Oh, kayak sepak bola, basket. Aku ramudeng gitu. Exercise ya, oke. Mulai dari exercise tuh mulai. Kalau exercise itu tahun 2003 ya. 2013, sorry. 2012, 2013. Itu saat mulai ini mau nurunkan berat badan. Dulu kan saya obes sampai 120 kilo. Wah, sedia dong. Hah? 120 ya, seginian. Hah, betul. 120. Daniel jadi contoh terus. Udah 10 tahun nggak gini-gini terus soalnya. Dulu tuh 120 kilo. 2013? 2013. Yang di foto Prof Pik itu toh? Ya, itu. Yang gini. Iya. Nah, itu. Jelas ke foto SCG. Jelas ke foto SCG. Karena aku yang foto deh. Stikernya begini. Iya, 2013. Itu 2013. Saya kan mau 2012 ya. 2012 itu memang saya niat untuk menurunkan berat badan gitu karena itu udah titik terendah dalam hidup lah kayaknya. Hidup udah hancur-hancuran lah. Maksudnya makan yang nggak beraturan, nggak pernah aktivitas. Itu nggak work life balance. Itu saya work terus itu. Nggak ada buat kehidupan, nggak menikmati hidup lah waktu itu. Jadi saya kerja terus. Waktu masih jadi dokter umum. Ya, saya jadi GP itu. Jadi kalau GP kan 1 minggu. Yo parah, aku masa. Itu liburnya bukan 1 hari, tapi 1 shift. Betul sekali, itu. Jadi dalam 7 hari itu saya libur 8 jam. Nah itu yang saksinya ya istri saya itu. Nah itu ada satu titik di mana ini kayaknya nggak bisa ini kayak gini terus gitu. Karena kan saya udah punya anak, 2, ada istri 1, ini mau dibawa kemana nanti mereka gitu lah. Itu titik baliknya sih, akhirnya terus memutuskan untuk fat loss journey untuk menurunkan berat badan. 2012. Oke. Olahraga yang saya pilih lari waktu itu. Nah, ini yang nggak semua tahu kan. Saya loh jadi jubirnya itu Mas. Kenapa lari? Terus? Ya cuman ya itulah kayak orang lari waktu baru awal lari ya memang nggak mikir pace, nggak mikir. Ya saat itu juga belum kayak sekarang sih. Iya, nggak mikir sepatu, nggak mikir apa. Ya udah waktu itu masih pakai Nike yang ada sensor ya? Enggak, belum. Internationalis 15 ya?
internasionalis apa ya, lupa. Ya pokoknya yang nggak enak lah. Enak. Aku nggak enak. Cuman ya udah tak pakai aja lari di jalan. Waktu itu rumah masih di sini nih, Pak Tirta. Jadi saya cuman lari, saya nggak ngerti itu lari berapa kilo. Pokoknya saya lari, kalau udah capek ya saya jalan, ngos-ngosan pulang ke rumah. Itu tiap hari gitu aja. Nggak ada ngitung heart rate, nggak ada langkah dan enggak. Pokoknya saya cuman nambah apa namanya aktivitas saja. Kemudian dibarengin dengan, nah ini yang orang kadang tuh salah. Jadi bukan larinya sebetulnya yang menurunkan berat badan saya, cuman kan lari itu kan olahraga itu kan paling cuman 1 jam ya Pak Tirta, 1 jam 2 jam lah maksimal olahraga, itu bagian paling sepelenya dalam menurunkan berat badan itu ya olahraganya. Yang susah itu kan 23-22 jam ke depannya itu, setelah itunya itu yang susah itu. Jadi kalau olahraga kan paling cuma 1 jam. 1 jam, 2-3 sisanya? Ya, itu yang susah kan di situ tuh, gimana cara kita ngatur kan kalori masuk. Gimana kita ngatur banyak sedikitnya kalori yang ini menjawab pertanyaan dokter yang kemarin. Kami obes sih. Di threads aku yang ngomong ya. Ayo, yang kan di threads ingat nggak? Kami dokter-dokter ini tetap obes karena setiap kerja kan harus butuh intake kalori. Ngatur mangan. Terus dokter David jawab, iso kok. Nah, selama 23 jam itu, kan dokter tetap praktek normal kan? Normal. Tapi ya cara nilai fat loss. Kan ngelih. Lapar itu kan perasaan kita lapar. Itu kayaknya ini loh. Jadi capeknya kerja sama capeknya olahraga itu kan beda ya. Kortisol tinggi kita nggak ngapa-ngapain aja pasti capek. Gula tinggi kita nggak ngapa-ngapain aja pasti rasanya capek. Hancur-hancuran. Sugar crush itu kayak gitu. Ya jadi harus mindful memang. Jadi memang betul-betul harus dihitung kalorinya. Kalori intake yang saya butuhkan per hari itu berapa. Itu betul-betul saya hitung-hitungan Pak waktu awal menurunkan berat badan dan mindful eating. Jadi misalnya udah makan, ini aku udah makan, harusnya dengan segini kalori cukup untuk kegiatan bertahan hidupku sampai besoknya. Kalau kok aku masih lapar, ini betul aku lapar apa enggak? Coba aku minum dulu, ternyata haus. Ini betul aku lapar apa enggak? Ternyata cuma lapar mata karena aku cuma kepingin aja gitu. Karena kalau hitung-hitungan kan harusnya ya cukup. Pun kalau misalnya kalori enggak cukup, lemak aku masih banyak waktu itu. Saya obes banget, jadi masih ada bahan bakar yang bisa dibakar kan, bahan bakar yang buat energi. Abadi toh, malah lemak kan. Iya, gitu, abadi banget. Iya, makanya bisa diputar terus dia kan. Dan itu turunnya berapa tahun? Kalau ya normal, kayak orang-orang itu pasti 3 bulan pertama turunnya cepat. Itu kan dari water loss kemudian lain-lain itu cepat, nanti sampai akan ada masanya plateau. Di situ nanti kita diuji pas plateau itu gitu. Ini jadi kan gini Pak Tirta, ini kalau ini prinsip hidupku ya, kalau prinsipku itu kan segala sesuatu itu entah baik entah buruk itu kan dimulai dari repetisi dulu, jadi diulang-ulang. Kita tahan nggak sama repetisi itu gitu, tahan nggak gitu ya, sebenarnya kan gitu kan ya, kita kan apa-apa itu kan dimulai dari repetisi itu nggak bukan yang kualitasnya bagus terus tuh bukan. Jadi repetisi itu kan pokoknya diulang-ulang terus sampai kita bisa mempertahankan suatu kualitas, baru nanti jadi namanya konsistensi. Betul. Nah, kalau udah konsistensi baru nanti jadi akhirnya habit itulah. Itu sama di semua yang mau saya kejar tuh saya terapkan itu. Sama kayak misalnya sampai plateau apa sih ini harusnya diapakan nih kan. Bener. Banyak orang yang sampai plateau, nyerah. Terus udahlah, ternyata nggak bisa. Bener. Ya. Mungkin memang aku ditakdirkan gemuk lah. Kan nggak ada kayak gitu. Namanya plateau tuh bisa diakali kan. Ya sudah berarti kita intake-nya dinaikkan dulu sedikit sebentar. Habis itu nanti akan drop lagi kan, pasti kan. Jadi kayak karena metabolisme tubuh udah masuk ke bertahan hidup, ya udah kita bikin santai dulu metabolismenya, sampai dia santai baru nanti kita restriksi kalori lagi. Bukan restriksi kalori sih, cuman makan sesuai kebutuhan. Sesuai metabolisme basal. Iya, sesuai basal metabolisme itu. Itu kalau kita nggak tahan terhadap repetisi di apapun lah itulah. Kalau kita nggak tahan terhadap repetisi ya nggak bakal sampai lah ke konsistensi, ke sesuatu yang mau kita capai gitu. Kalau mau menang, itu kan harus ada kalahnya dulu kan. Bener. Gitu. Mau masuk surga aja harus mati dulu Pak Tirta. Dia udah filosofis ya. Loh iya. Bener. Mungkin kita abadi tiba-tiba masuk. Iya. Raiso, yo. Kalau mau menang harus kalah dulu. Sama kan. Semuanya kan kayak gitu. Lalu baru kalah sekali, nggak mau bangkit lagi ngerogro ya, yang pasti nggak bisa. Sama. Itu sih kalau menurutku
sejawat yang terus akhirnya ya nyerah, terus dia jaga malam, terus dia obes itu kan kayak rata-rata defense mechanism itu. Ya itu defense mechanism itu sebetulnya. Saya bisa ngomong karena apa? Saya udah pernah di situ dan saya berhasil mengalahkan defense. Padahal saat itu masih GP yang jam kerjanya over ya? Iya, saya itu dari 1 minggu. Jadi saya itu kalau ngitung jam kerja kan kalau masih GP kan ya GP kan ya kan gajinya sitek Pak. Lah ya, itu harus full. Kudu hari ini 3. Jadi 1 minggu itu ada cuma 1 shift yang kosong. Jadi liburnya dalam 1 minggu itu 8 jam. Dan sisanya kerja. Dan bener. itu IGD, 3 SIP. IGD telu-telunya. Iya, jadi dari sini pindah sana. Ya, tahan-tahanan. Ketika masuk PPDS 1, kan itu berapa tahun GP? GP itu 5 tahun ya? 5 tahun. GP kok. 3 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun dengan gaya hidup seperti itu, bertahan. Ya. Dan akhirnya masuk PPDS 1. Ya, nah ini pertanyaan kedua dari sejawat. Wah, aku residen. Ya. Kita maklumi ya. Bener nggak kata Mas Davin, dari ketika menjadi PPDS atau mahasiswa spesialis dari semester 1, semester 4, itu titik berat yang akhirnya kita sampai oke lah ngalah kali ini nggak latihan. Nah saat itu. Betul. Itu. Oh betul? Iya memang. Itu fase akhirnya Mas Davin nggak bisa. Iya, tapi itu udah saya siapkan. Jadi sebelum masuk PPDS, itu Pak Tirta saya udah tahu nih. Itu loh orang-orang tuh, saya tuh udah ngerti ke depan tuh kayaknya saya itu orang yang nggak suka kejutan Pak Tirta itu. Jadi apapun yang mau saya lakukan di depan itu saya harus tahu dulu nih nanti saya mau ngapain. Jadi saya udah bilang sama istri kan waktu itu kondisi saya udah bugar lah, udah bagus lah. Berat badan udah ideal. Ini nanti waktu pendidikan kira-kira tahun pertama sampai ketiga tuh pasti bakal hancur. Nggak mungkin bisa hidup normal lagi gitu karena pasti hancur-hancuran gitu. Ya udah istri juga udah tahu ya wis. Akhirnya memang dari tahun pertama sampai tahun ketiga tuh ya berat badan agak naik memang jadinya gitu. Cuman nggak yang naik banget karena aktivitas PPDS itu kayak dulu saya punya gelang Nike yang ngatur yang itu loh Pak, yang ngatur lihat langkah ya step gitu, ya. Itu kalau 1 stase itu bisa sampai misalnya visite ya, masih tahap 1 itu masih paling bawah itu muter-muter rumah sakit itu bisa sampai 30-40 ribu. Bener kan? Jadi, itu baru R1 itu. Jadi nggak usah ngapa-ngapain juga sebetulnya kita udah aktif. Makanya naiknya nggak terlalu banyak. Cuman memang agak bahaya waktu udah di tahun ke-4, ke-5 itu kan kita udah jadi chief itu lebih banyak ya nggak terlalu banyak lah aktivitas fisiknya gitu. Cuman masih tetap padat sih. Di situ saya udah mulai bilang sama ini saya tetap udah bisa mulai olahraga. Lah olahraga yang tak pilih, aku kan orangnya memang kadang ngiseng ya, jadi sukanya tuh riset-riset ini yang paling singkat tapi efeknya paling baik tuh apa? Oh waktu itu powerlifting ternyata. Karena kalau kardio terlalu taxing lah, terlalu banyak makan waktu gitu. Kan paling enggak kalau lari bisa 1 jam, bisa 2 jam mungkin malah kalau sepedaan jelas nggak mungkin. Ini berarti sudah menjawab pertanyaan netizen TikTok, bocil terutama. Nah, ayo Mas angkat beban. Lah iya itu. Saya yang jawab loh itu. Karena Mas David diem terus soalnya di TikTok tuh diem sejawatnya yang gatel. Berarti bener kan? Aku dipikir ngarang bahwa bener nggak Mas Davin itu pernah mengalami fase angkat beban edik powerlifter. Iya, powerlifting memang. Saya itu squat S2 grass tuh. Aku sampai ngerti S2 grass. S2 grass itu serius form S2 grass. Berapa PR? Ada kok di itu enggak ini banget sih Pak. Kalau nggak salah terakhir 180 satu kali. 180. Paling lemah memang di bench. Bench itu enggak terlalu. Ada video-videonya nggak biar percaya? Nanti aku minta ya. Nanti minta ya ini videonya. Kalau squat itu udah squatnya 160-an, 160, 170. Tapi terus berhenti sih memang, jadi ya enggak. Itu sempat berapa tahun mengalami fase diangkat beban setelah sampai Ci? 1 sampai 2 tahunan ya. Itu kan badanmu bulk. Pas aku lihat di scroll bawah, badanmu gede banget. Gede. Itu udah seneng loh itu harus. Iya memang udah, cuman habis itu tahun berapa? Tahun berapa? Sorry, tak potong tahun. Itu PP 2017. Berarti 17. Oke, berarti fase kedua, akhir spesialis bedah umum, powerlifter, badan udah sangat atletis, angkatan PR deadlift 160, squatnya udah gede banget, benchnya ada rapi. 2 tahun, apa yang membuat berhenti? Bosen saya. Udah cuman bosen aja sih.
Berhenti ini pas lulus berarti? Berhentinya itu enggak lah, waktu pas beda spesialis umum. ya? Waktu spesialis, balik ke sini kan, balik ke Purwokerto. Itu bosen memang, saya lama-lama bosen. Terus kok kayaknya pengen Janus ya karena udah mulai punya uang Pak, saya Pak. Aku seneng banget sama statement. Ya. Susah dilawan, pinter, keker, kencang, sugih. Susah dilawan, gak usah dilawan. Karena ini fase sejawat gak bisa dilawan. Udah mulai punya uang. Nah, punya uang kan bisa beli sepeda tuh waktu itu. Waktu itu sepeda lagi. Fase berikutnya sepeda berarti 2019 ya? 2019. Itu ya selain keracunan juga memang saya kepengen sepedaan waktu itu. Bener. Nah, terus enak fotonya aku dulu. Ada. Saya punya 2 sepeda waktu itu. Satu Eddie Merckx, cuman yang lama, yang vintage. Oh, waduh, aku. Ya. Terus yang aku dulu 2000 berapa ya Bun ya? Enggak, yang lama. 2011 ya. 2011 aku main fiksi dulu. Ini lucu ki pokoknya. Emang gendo ki. Aku punya dua sepeda Eddie Merckx waktu itu. Satu yang trek. Yang langka no. Ayo. Isa nek. Udah dijual semua Pak. Itu ada fotonya di mana? Di Facebook. Di Facebook ada. Minta ya? Ada. Ini Dokter David. Enggak, cuman sepedanya aja. Waktu itu trek Eddie Merckx larang banget loh, Dok. Lah iya memang aku dulu. Ya memang iya. Dulu nggak terlalu mahal sih. Kan dulu masih belum terlalu ini ya. Iya kan ya dulu ya. Ada 2. Satu yang merah putih itu apa ya? Aku lupa. Jadi anak FK fiksian. Teman gemuk kan dulu. Jadi sebelum itu dokter umum kok Pak. Dokter umum itu. 2011 sudah di GP tuh. Oh iya, aku yang tua, sorry. Nah, iya. Aku semester 4 tuh Mas, ya sorry. Udah jadi GP itu. Itu udah mulai sepedaan, cuman ini ngoleksi sepeda sih sebetulnya. Iya. Lebih kayak itu. Dan yang fase ketiga ini sepedaan. Aku delok fotone kuwi. Isi bul kuwi, memang isi itu. Itu aku Bromokom 2 kali. Yang satu enggak finish. Emang hobi harus sampai mentok berarti ya? Iyalah. Berarti Bromokom 2 kali. 2 kali. Yang satu tuh finish cuman ini overtime waktu itu. Ya finish over COT. Over COT. Tapi ada DNF. Enggak, finish. Itu 2000? Enggak dapat medali kan kalau Bromokom. 18 ya, betul. 19. 2019 kayaknya. 2019 ya Bun ya? 18 19 lah, lupa itu. 19. Terus Bromokom yang kedua itu Bromokom kedua itu jadi udah mulai lari nih Pak Tirta. Oh, campuran. Itu udah mulai campuran. Nah, udah mulai waktu sekolah PPDS. Jadi kan tadi sepedaan, terus saya keterima PPDS 2 nih. PPDS 2 diudip lagi. Nah, Onko. 2019 tuh masuk. Ya, 2019 masuk. Itu kayaknya nggak bisa sepedaan. Waktu ya? Waktunya. Okay. Jadi jam 7 pagi itu saya udah harus masuk OKA ngiris pasien. Harus sudah mulai operasi. Ngiris pasien itu orang maksudnya mutilasi ya. Ngiris, itu istilah kita, udah paham. Aku sampai disclaimer ya. Disclaimer ya. Soalnya Rai ngene-ngene pedeni main full. Ya, terus berarti itu baru kan akhirnya cari ini gimana ya caranya. Jadi waktu kosongku tuh sempit banget waktu itu Pak Tirta. Jadi jam 7 itu udah mulai di Oka itu bisa selesai. Kalau onko itu di Semarang kan panjang lah pokoknya banyak banget. Selesai mungkin jam 11 malam. Lebih lah sampai jam 1 ya jam 11 jam 11 malam. Gitulah. Jadi waktu kosongku itu waktuku jadi serigala itu sedikit sekali gitu. Ini nggak mungkin kalau sepedaan 1 jam tuh nggak dapat apa-apa. Yo paling cuma dapat di Semarang. Yo Semarang elevasi parah. Tapi panas, ini repot lalu lintas harus ngeluarin dan lain-lain. Akhirnya aku udahlah balik lagi ke lari waktu itu. Oh. Gitu. Akhirnya saya balik lagi ke lari itu udah. Tapi saya masih sepedaan. Jadi kalau pulang ke sini ke Purwokerto tuh masih sepedaan, masih goes, terus masih lari juga gitu. Jadi masih double. Ya masih double lah, duathlon lah intinya. Sampai akhirnya satu titik repot lah ini ngurusin sepeda. Sebetulnya bukan itu juga, tapi waktu PPDS 2 itu duit saya habis. Nah, tahu sendiri yang namanya sepeda itu ngentek duit Pak. Ngentek duit sama racunnya kan banyak banget. Itu teman-temanku di sini kan pada ganti frame lah, upgrade rim, group set lah, aku segitu terus. Wah malas sih lama-lama kalau kayak gini nggak bisa. Akhirnya ya udahlah, nggak bisa. Yang masih doable dan achievable untuk PPDS 2 pada saat itu lari, karena kan ya
Ya sama mahal-mahalnya lari ya Pak, sama mahal-mahalnya nih ya. Masih jauh lebih murah daripada kalau kita terjun ke sepeda. Iya. Pak Tirta tahu lah. Statement ini sempat digoangkan sama, tapi gara-gara sepeda mile itu makanya circle-nya bisa diatur. Orang-orang sing ora aneh karena top tier. Berarti 2019 tengah-tengah menuju 2020 berarti perbatasan pandemi. Ya. Wih sempat mayu. Berarti merasakan hektiknya pas Covid tapi dalam kondisi. Iya. Saya tetap lari itu waktu Covid. Loh, waktu itu malah ini. Waktu itu saya lari pakai masker. Itu jadi viral itu. Iya, di viralnya apa di luar di waktu itu kan aku ini apa pakai apa? Atreu. Nah, sepatu Atreu. Ngerti gak? Sepatu Atreu. Nah, itu. Kayak lawas tenan. Iya, saya dulu isi dua. Ada, cuma udah bolong-bolong waktu itu. Jadi Atreu the artist yang batch 2. Jadi dia itu salah size, salah ngasih ukuran di websitenya dia itu. Dia salah ngasih ukuran sentimeter sama ininya. Euronya itu. Jadi 43 aku kan 27,5 Pak Tirta. 27,5 sampai 28 itu ditaruh di dia tuh di 42. Wah, cilik loh. Lah ya udah aku beli 42 ternyata begitu sampai kekecilan. Wah, waktu itu zaman PPDS 2 kan ya uangnya mepet lah, dananya mepet. Jadi kalau ada ya udah saya pakai. Seadanya cuma tak bolongi Pak Tirta waktu itu. Dibolongin itu viral. Ya terus jadi viral kan. Viralnya viral karena pakai masker sebetulnya itu. Cuman karena Atreu kan brand kecil di US ya. Kok ada yang pakai di Indonesia. Waktu itu kalau nggak salah sama Om Bayu deh. Om Bayu juga udah. Om Bayu pakai. Om Bayu mah yang nggak punya apa ya, kayaknya dia punya semua. Sama Coach Idun nggak ya apa pakai ya? Enggak ya? Ada 3 itu yang sempat nge-share. Lah itu terus ternyata kok aku di WA, bukan di WA, di DM sama yang foundernya Atreu itu boleh nggak kalau kita masukin ke mana namanya feed-nya Atreu? Nggak apa-apa, silahkan boleh. Terus dimasukin loh itu di kolom komentarnya jadi bahan apa? Debat karena kan aku lari pakai masker lah. Di Amerika itu kan waktu itu lagi anti Covid. Satu Covid, satu anti Covid ya, lah itu. Polarisasi dua. Udah makanya. Itu sebenarnya di sana aku udah jawab ya, oke, cuman pakai bahasa Inggris yang kayak Pak Tirta itu, ada susah. Ya. Dong. Itu kan harusnya lari gini. Oke, gitu. Oke. Wih 2020 wes strip dan itu sudah ada alter ego serigalanya. Itu enggak sih, belum kayaknya. Belum. Itu karakter. Nah, itu diciptakan tuh terakhir. Berarti 2020 sampai wisuda PPDS 2 itu udah pure lari praktek. Ya, lari sama ikut event rawi. Wis viral deh. Itu belum ikut event. Ora sempet no yo. Wong sekolah kok. Enggak punya. Tapi duit tetap sugih ya. Hidup normal. Normal. Ini work life balance orang normal ya. Orang normal. Bukan work life balance-nya Mas David. Bukan. Setelah lulus 2022 lulus. Lah, setelah lulus wisuda baru kan udah ya inilah apa namanya full di lari, itulah baru saya menciptakan satu karakter namanya Serigala itu sebetulnya yang orang-orang tuh pada nggak tahu kalau aku dokter Pak Tirta sebetulnya. Tak bongkar biar. Nah itu nggak ada yang tahu saya dokter. Bener itu. sampai temanku namanya ini Andira itu anak-anak MCN, Andira dan anak-anak MCN itu ngiranya Mas Davin yo abang-abangan yang Malang malah. Itu abang-abangan. Itu nggak ada yang tahu. Jadi saya lebih bebas, betul lebih nyaman. Jadi kayak alter egoku lah. Jadi saya kan itu kan aku itu Pak Tirta orang paling metodis sebetulnya. Jadi kalau di kerjaan saya sebagai dokter bedah onkologi itu udahlah saya itu metodis banget lah. Kalau nyimpul harus 4 kali, saya 4 kali nyimpul. Kalau ini harusnya dioperasi dulu baru ini ya saya akan lakukan. Jadi semuanya itu evidence based. Nah, saya itu kadang pengen fuck around juga gitu loh. The more you fuck around, the more you find out lah. Itu saya ciptakan karakter itu. Jadi gitu loh. Jadi alter egoku di luar dokter bedahnya. Iya, dokter Davin ini sisinya. Iya, itu yang makanya aku selalu bilang Bruce Wayne, Batman itu kan sebenarnya gitu. Nah itulah aku bikin apa namanya akun Instagram yang tadinya udah ada sih, cuman nggak terlalu itu tak namain Serigala itu. Nggak ada tautan bedah onkologi dan lain-lain, nggak ada. Aku pisah soalnya semua dipisah. Sampai satu titik Dokter Tirta ngomong,
di sofanya Arab, kayaknya di sofanya Reza Arab. Betul. Itu loh, bro, semua orang tahu saya dokter akhirnya. Ya mau gimana? Gitu. Jadi ceritanya itu nih teman saya di Jogja nongkrong ngopi. Fotomu tuh viral yang di Bormar. Nah, ya. Nah, iki sopo ya? Hut, tirpeng, lari kok pakai kemeja. Kowe ngerti lah tatoan juga. Iki ngerti aku. Saya boleh info. Menurutku sejawat iki. Masa sih? Ora iki sejawat toh. Terus carilah info kan. Info kan sejawat apa? Iya. Onko itu, Hut. Wah, udahlah. Tapi itu, tak kulik lah. Ternyata lucunya Mas Davin itu akun dokternya nggak ada nama Mas Davinnya. Pas itu. Belum. Oh, ya. Nama dokternya enggak. Dokternya. Dokter Davin Silalahi kok. Cuman panjang. Panjang. Terus fotonya pakai pas foto ngono kuwi. Pas kuwi beda lah itu. Jadi hanya beberapa orang yang tahu kayak waktu itu kan lari sama Rizky sama sekte. Sebelum ada sekte. Sebelum ada sekte. Rizky penjual sektenya. Rizky sama si Pascal, dokter Pascal, dokter gigi Pascal itu ya beberapa orang aja lah yang tahu kalau aku dokter. Orang-orang yang lain nggak ada yang tahu. Di TikTok apalagi? Oh, di TikTok wah dihajar habis-habisan aku. Iya. Nah, setelah 2022 terus 2023 Bormar. Nah, tiba-tiba 100 kilo. Ya. Wih. Nah, ini gimana lagi perjalanannya itu? Ini perjalanannya gimana itu? 2022 kan baru lulus. 2022 terus praktek normal. Ngerti-ngerti 2023 kan finisher HM Bormar tuh. Ya. Aku inget tuh, itu normal, masih orang normal tuh. Ya, tiba-tiba 2024, 2025 melu 100 kilo. Ini gimana 2 tahun? Itu sebenarnya ini Pak Tirta kan saya ini kan orangnya ya itu tadi tetap evidence based. Saya itu sebetulnya ya sama hampir mirip-mirip kayak Mas Ishak, kayak Mas Faris, kayak Nizar dan lain-lain. Cuman nggak yang terlalu show out, ngomong lah, nggak yang science banget lah gitu. Misalnya ini ada paper ini dari 10 orang yang 8 berhasil, yang 8 nggak berhasil, yang 2 berhasil. Siapa tahu aku masuk yang 2 itu. Walaupun kalau dari 10 yang 8 nggak berhasil, yang 2 berhasil kan berarti nggak apa namanya ya? Nggak signifikan. Nggak signifikan kan itu. Siapa tahu aku yang 2 itu gitu loh. Kan aku udah bilang aku kalau di lari udah bukan metodis lagi. Ya alter ego ya, masih pengen tahu aja lah gitu. Ini kok aku kayaknya lari kalau panjang aku sebenarnya udah tahu itu apa? LT1. Nah, LT1 LT2. Sebetulnya udah lama, cuman nggak ya tak simpen sendiri lah waktu itu karena aku juga nggak terlalu paham gitu. Saya waktu itu cuman dengerin di YouTube-nya Jack Daniel. Almarhum Jack Daniel itu dia bahas LT1, LT2 ini apa, itu gimana caranya geser ke kanan dan lain-lain, harus memperpanjang itulah. Karena kepingin itu makanya saya waktu itu kan lari PES 7. Nah, aku kelingan banget itu. PES 8. Sebelum followermu udah munggah, sewonan. Itu tiap hari saya lari 20 kilo, 25 kilo, 30 kilo itu 730, 8. Tapi HTT ngabur 111, 100 BPM. Itu sampai pada tanya itu kenapa? Ya tak jawab nggak apa-apa. Tak jawab iseng gitu karena ini saya ngerasa nggak kompeten di bidang itu. Karena kan saya nggak sekolah di bidang sport. Nggak di bidang sport, terus apapun yang saya lakukan kan ya itu yang saya pahami gitu loh. Gitu. Jadi saya nggak bakal jelasin ke orang. Nah, misalnya edukasi alter egomu udah berantakan. Nah, itu nanti makanya. Jadi ya udah. Dokter nih. Lah makanya apalagi aku bilang aku dokter terus ngomong gitu bisa diikuti, takutnya ternyata salah kan aku nggak tahu juga ya waktu itu karena belum rame banget. Belum rame kayak thread sekarang. Belum rame. Urungannya thread Instagram tuh. Jadi ya memang itu aja tak riset sendiri terus aku coba-coba sendiri sampai waktu itu kok kepingin ultra itu karena habis maraton ya Bunda ya, kalau nggak salah ya. Emang iya, Pak? Oh, belum ya? Belum maraton ya? Belum maraton. Bormar FM, Bormar tuh HM, aku inget banget aku. Iya, benar. Oh ya Pak Titan ngubungi aku pas aku lagi persiapan mau 100 memang. Bener, sing Run Against Cancer RAC. Itu karena ini aja. Ya udah selesai Pak, mau apa lagi gitu. Padahal kan urung FM. Bukan, aku udah selesai sama aku sendiri, sama ini udah selesai. Bisa nggak aku ini ke orang gitu loh maksudnya. Ya ternyata kok ada jalurnya yang di
hobiku itu lari kan ternyata ada. Oh, aku baru tahu tuh, oh ternyata ada donasi. Lari charity itu ada gitu. Ya udah aku daftar aja. Daftar aja juga aku bilang ke dia, aku mau daftar ikut yang berapa? Yang 110. Kalau waktu itu yang full course-nya 110. Emang sing ning Magelang angel tenan lho, temu angel lho, Pak. Iya, itu susah banget 110, dia ikut yang 55. Nah, nanti bahas tadi ya, bahas tadi. Kok bisa-bisanya tiba-tiba loh, istrinya yang awalnya nggak ikut ini kita. Itu persiapan itu tuh, Pak. 110 kan ada syaratnya. Syaratnya untuk 110 harus lari minimal 66. Ya, lah itu. 60. Itu aku belum pernah. Lah, aku maratonnya belum pernah. Akhirnya gimana? Ya aku lari 66 kilo. Di kota sini. Itu lari Pak, aku dari pagi sampai selesai. Karena itu masih baru ya. Jadi lari juga seadanya gitu. Maksudnya belum pernah maraton tuh udah pernah belum ya? Belum. Aku yang mantengin medsosmu belum kalah kelingan aku. Belum. Karena disyaratkan untuk 110 harus pernah 66 kilo dulu. Ya aku lari muter Purwokerto, muter kota. Sampai 66 ya waktu itu ya, 66 apa sendiri. Unsupported. Saya cuma bawa 2 ini tiap kali itu. Ngisi dulu kan belum rame banget ya lari ya. Jadi cuma ngedan nih gini. Iya pada aku sih ngomongin. Berapa kali tuh orang lihat ini, ngapain sih Mas sama tukang becak sampai digituin sama orang lewat sama apa namanya orang ya itu sampai ya ditanya Mas lagi ngapain sih, ada acara apa? Enggak ada, saya pengen lari aja gitu, cuman pengen lari untuk syarat itu aja biar akhirnya kan dapat kan syarat 60 karena mungkin dicurangin bisa ya mungkin loh ya, aku nggak tahu lah ya, itu kan sekarang ternyata bisa tuh diubah-ubah. Iya ternyata Strava bisa diedit. Tapi aku nggak, ya jangan lah, itu kan hubungannya sama ini juga. Jadi memang tak lariin betul-betul 66 itu. Setelah itu baru tak submit ke sana, ya bisa. Jadi aku lari 66 kilo itu sebagai syarat untuk bisa 110 kilo sebelum FM malah itu. Jadi ya FM kan 2025. Ya. PTN toh. Aku kalau ngomong FM itu berarti race ya Pak. Race ya, FM ya podo. FM itu berarti race bukan berarti yang dicari waktu. Nah, makanya aku belum pernah FM sebetulnya. Ya. FM ku kan di PTN. Di PTN. Aku ingat banget Pak Kapel. Ya. Postinganmu viral. Gitu. Itu jadi ya cuman karena kepingin aja. Nah, terus ini bener atau enggak? Aku kan scroll kan cuman dari teman-teman. Mas Davin dari periode persiapan ke RAC, habis Bormar itu sempat ikut trail sekali. Iya memang. Bener kan? Benar. Itu menjawab netizen toh? Iya. Netizen kan ngomong. Pada nggak tahu CTM Carbon kan, sepatu trail itu. Tahu yo. CTM Carbon. Itu. Ada Bu. Bener kan melu trail loh di tahun-tahun 2024. 2024. Habis pokoknya habis Bormar. Iya, habis Bormar. Tapi kategori 21 30. 30. 21. 21. Iya, 21 sorry. 21 cuman kan jadi 21-nya trail. Soalnya jenengan itu diem terus. Jadi netizen banyak yang ngomen, "Ayo Mas Davin diajakin trail sekali, 2 kali." Lah kan udah dijawab Dokter Tirta. Ya aku tipikal iki wong kok ora balas ya padahal dimention wae. Wah, aku ngomen Mas Davin udah pernah trail, cuman udah enggak mau lagi fokus ultra. Bener kan? Iya, memang. Nah, tip pas trail itu sempat mengalami cedera lutut. Itu mitos atau fakta? Ini fakta. Bukan itu fakta, itu jatuh saya Pak. Saya jatuh ke jurang Pak waktu trail. Meniskus kuter kanan kiri. Jadi penyebab kemarin pakai brace lari selama ini di TikTok pakai knee brace itu karena pas trail meniskus ter kanan kiri. Glundung. Masuk jurang. Jadi saya nginjek, tak kira ya trail kan gitu ya. Iya. Karena PD di road kan. Bisa lah kayak gini doang gue. Ternyata masuk nginjek itu bukan jalan, ternyata tepi jurang itu. Masuklah saya. Masuk jatuh, gelundung. Sampai bawah. Habis itu kalau nggak salah di kilometer 10. Jadi kilometer 10 saya masih bisa ngikutin lari-lari orang itu tuh. Jadi habis itu kilometer 10 sampai 21 jalan kaki di dalam hutan sendirian itu. Sampai akhirnya finishnya berapa ya? 6 kan jam. Habis dari jurang orang DNF. Enggak lah. Kamu masih bisa jalan kok. Fuki lucu banget. Disclaimer, jangan ditiru ya. Kan beda-beda. Jangan ditiru ya, jangan. Danger ya. Bisa jalan. Kan masih bisa. Loro bisa banget. jalan tapi ya sakit. Ya sakit, tapi kan masih bisa jalan. Dan saat itu nggak tahu dong itu tear. Tahu sih, kayaknya aku paham. Udah. Ini begitu aku jalan, aku sih, oh ini pasti ada apa-apa dan bukan ligamen. Nyeri banget po. Ya, nyeri banget. Jadi kalau meniskus itu kan mangkokan itu. Jadi begitu aku nekuk,
nggak bisa nengok gitu. Akhirnya terus ngunci tapi ya selama masih bisa jalan ya jalan. Salahmu lanang. Finish. Hah? Finish. Under COT. Oh iya, under COT karena COT-nya panjang. Tetap dengan kondisi kayak gitu. Iya. Habis itu terus berhenti lari berapa lama ya? Mungkin ya 10. Itu. Jadi selesai itu tuh Pak. Terus kan ini nyeri banget, ini nggak mungkin kalau nggak ada apa-apa. MRI waktu itu periksa MRI, ternyata itu betul meniskus ter kanan kiri. Waktu itu sama ada apa sih ligamennya kalau nggak salah LCL-nya. Waduh, yang susah lagi. Ya LCL-nya itu lebam atau gimana ya, tipikal orang jatuh tuh. Cuman yang parah sih meniskus ternya. Konsultasi ada ke beberapa sejawat lah ortopedi itu. Ya memang disuruh paling baiknya operasi, paling bagus. Paling bagus kan berarti ada yang bagus, ada yang nggak bagus. Disclaimer, ini pendapat serigala. Yang paling baik bagus, berarti ada yang baik, dan ada yang tidak baik. Saya coba cari yang baiknya gimana sih, gitu. Nggak yang paling baiknya gitu. Terus yang paling baik? Ternyata ya itu tadi, karena kan aku orangnya sukanya lihat-lihat paper dan lain-lain itu, dia tak baca lah. Ya dari 10 orang, yang 8 dioperasi bagus, yang 2 nggak dioperasi bagus sembuh, juga. Tapi lama misalnya gitu. Siapa tahu aku yang 2 orang ini kan, ya udah aku cari tahu, akhirnya konsultasi ke sejawat ortopedi, ternyata boleh Mas Davin, tapi harus betul-betul dijaga, jadi harus align. Nah, ininya harus stiff, kalau oleh basket, nggak boleh yang pivot-pivot toh. Ya, terus larinya harus, nah ini aku mau ngomong, cuman nanti diserang apa enggak? Enggak, disclaimer. Ini ngomongan serigala, jangan dipandang dokternya ya. Jadi kan pakai apa namanya brace. Sepatunya itu harus yang empuk waktu itu. Empuk itu bukan soft ya? Bukan soft, jangan yang soft tapi yang bouncy. Yang bouncy. Bouncy itu kayak trampolin gitu loh Pak. Jadi nggak ground contact time-nya nggak lama. Jadi gitu. Tidak menyerap getaran ya, kan. Jadi gitu. Memantulkan kan. Sepatu yang gitu apa? Sepatu karbon, Pak. Sepatu karbon, itu tak pakai sepatu karbon, aman saya. Ini loh aku nanti. Ya apa. Disclaimer mungkin diserang. Aku tuh pakai waktu lagi cedera itu, saya bisa lari kalau pakai sepatu karbon di pace 7. Cuman kan ini ya, mungkin formku udah bagus, mendaratku sudah proper. Baik, ground contact time-ku juga baik gitu loh. Maksudnya gitu. Jadi ya nggak bisa disamaratakan. Cuman memang aku kerasa kan dulu gini, ini lagi cedera jangan pakai karbon nanti tambah parah gitu. Aku kalau pakai sepatu-sepatu yang nggak ada karbonnya tuh, yang sepatu apa namanya? Yang pokoknya full calcium, yang tetek bengek itulah. Kita sakitnya minta ampun, nggak bisa lari. Dan saat itu udah naik edik kan? Ya udah naik, makanya aku tiap hari pakai Alpha waktu itu, karena Alpha paling bouncy. Dan itu komen berdebat. Iya, makanya lo kok dipakai pace gitu. 7. Aku malas jawab Pak, saya Pak. Tipikal wes karena udah selesai sama itu. Kuwi nek cerita jawab siji-siji Pak. Tapi jenengan kan nggak balas. Iya, Pak. Nah, berarti benar nggak habis cedera itu kan persiapan registrasi RAC-nya itu setelah atau sebelum cedera? Registrasinya itu setelah toh. Makanya kenapa pas latihan isilanmu itu selalu pakai Nibres kan? Ya, itu viral tau di Jogja. Aku sing kudu jawab. Tiap kali aku coffee shop nongkrong. Tik, iki gimana nih? Dokter David larinya nggak berani dia. Larinya pakai Nibres. Nah, aku bukan dokter, pasti udah dihajar habis-habisan. Iya, aku langsung ngomong aku iki dokter ya Mas Leco. Ya mungkin dia kan isiran, aku jawabnya ngono. Setauku dia isiran. Aku iso jawab iki zona 1 kok. Terus dia larinya kan lurus terus. Puncaknya pas RAC ikut. Itu jadi perdebatan. Karena aku pakai yang pada marah rata-rata yang pada bertanya itu sejauh korto. Aku kon DM. Ya aku DM wae cok takon. Gak ada yang berani, Pak. Lah orang ortos ini aja mana? Ortos ini gak ada yang. Lu buktinya saya finish. Ya. Udah kan itu aja. Cuman gini loh, ini disclaimer, jadi nggak saya nyontohkan. Cuman harus tetap dilihat riwayat ke belakangnya. Oh dulu lari angkatanku bisa sampai 180. Yo, berarti kan otot-ototku mungkin udah. Ya muscle memory, powernya udah tahu toh. Iya. Nah ketika RAC pertama itu kan di Magelang dan itu rute susah ya. Elevasi ini nira salah ribuan ya. Ribuan itu 4.000. Bener kan? Susah dan hujan.
Ya, hujan deras. Mas Davin finish berapa jam itu 102 kilo itu? Itu enggak lah, itu masih 20-an waktu itu. Finishnya yang stadion apa wih? Jatidiri? Bukan. Apa tuh wih? Itu finishnya di apa sih namanya itu pun yang di tepi pantai itu kok di hotel. Oh, startnya gitu. kan startnya Mandala ya? Startnya di Magelang. Stadion atau Magelang ya? Startnya Magelang. Finishnya Semarang. Lupa, pokoknya di Semarang itu ya memang ini karena itu kan Virgin Ultra. Yang 110 itu ya pasti nggak nyari waktu lah, yang penting finish gitu. Apapun itu kan pasti PB kan. Itu orang-orang ini kalau mau Virgin kenapa pada takut sih? Kan pasti PB ya. Ngapain kita pikir jadi ikut lagi? Lah ya kan ngapain? Kan udah jelas PB kan pasti. Itu juga Virginku, jadi aku nggak nyari waktu. Mau berapapun finish kan pasti PB. Dan itu skip loh, ini menjawab akhirnya histori kenapa Mas Davin langsung 100. Kan orang bertanya dari HM langsung 100 karena sudah ada disclaimer beliau sudah ya wis finish. Wis finish karo target finance duniawi, jadi kayak pengen mencari yang beda. Wih, ini rasanya RAC akhir tahun ya? Itu ya, akhir tahun 2024. Awal 2025 ya? Kayaknya Februari deh, Pak. Nah, jadi 2024 tuh event yo renek tuh. Enggak ada, terakhir ya itu yang 2024 itu Bormar Pak, aku Pak. Oh, 2024. Iya, Bormar. Sing pakai kemeja. Iya, Bormar pakai kemeja itu. Udah aku di 2024 itu Bormar pakai kemeja sama si Semarang. MJM. Mandiri Jogja Marathon. Melu. Ikut aku pakai ikat kepala wis pokoknya lari kalster. Oh, yang itu bener ya? Iya. Yang tapi yang fotomu viral tuh yang pakai kemeja. Iya, yang pakai kemeja itu. Yang kemeja itu ini fotonya. Aku ingat banget fotonya Mas Davin itu yang pakai kemeja sebelum Setisa yang ngeluarin kemeja. Itu titik nyampe banget itu. Karena saat itu kan Setisa belum ngeluarin kemeja. Sebenarnya udah, cuman masih belum yang dirilis. Iya, bener kan. Sing hurung si dicocoran. Gitu loh. Tapi jenengan dah make itu. Dah make yang warna coklat. Itu aku sebetulnya ya ngikutin kok, Pak. 147 tuh. Bukan, apanya? Waktumu 147. Oh, enggak, itu masih 152-an kok, Pak. Belum 150 ya? Belum. Itu berarti 2024. Oke. Terus 2025. Sekarang kita sebelum ke event 2025, itu aku mau tanya kapan, ini yang tanya cewek semua, kapan Mbak Diah itu ikut? Kapan istri ikut lari? Kapan? Istri ikut lari itu pada saat saya pendidikan sekolah di Semarang, berarti yang PPDS 2 yang bedah onkologi. Berarti? Tapi nggak di sana. Jadi kan 2000 waktu PPDS bedah onkologi itu Pak, 2019. kita ini LDR. Ya, LDR. Jadi istri di Purwokerto, aku di Semarang. Setiap Sabtu Minggu pulang ke sini. Kan masih kerja waktu itu. Jadi Senin sampai Jumat kan saya lari di Semarang. Terus Sabtu Minggu itu kan aku pasti long run. Jadi pas pulang ke Purwokerto itu pasti long run. Lah itu nggak ketemu terus. Karena kan pagi begitu sampai Purwokerto malah long run kan, tak tinggal long run. Ada half marathon kadang, kalau nggak ya 20 kilo gitu-gitulah. Ditinggal terus. Ngamuk. Dia udahlah tak temenin aja, dia bilang itu. Ya udah kalau mau ikut. Jadi sebetulnya itu nggak ada pencetus atau yang lain-lain sih, nggak. Dia cuma mau nemenin aja. Mau nemenin, dia bilang ya udah ayo ikut. Udah jebule kuat ternyata. Jebule kuat itu cuma jauh lebih kuat, jauh lebih banget loh. Lebih kenceng daripada aku malah gitu. Kan loh, sub 2 half marathon itu dia lebih dulu. Dia lebih dulu sub 2. Di mana? Half marathon di waktu itu Jogja. MJM ya? Oh, Bormar, di Bormar. Bareng berarti? Bareng waktu itu tuh aku pakai sandal, Oh, yang 2023, yang dirimu nganggo sandal. Lah, jadi itu. orang semis nganggo. Aku kan pakai sandal waktu 2023 sing nganggo bandana. Iya, betul. Pak Davin pasti pakai bandana, nganggo sandal, katun. Ya, betul. Mbak Dia harus ikut. Itu dia sub 2. Sub 2 waktu itu masih mewah kayaknya. Itu dia sub 2, aku 2 jam 6 menit kalau nggak salah ikut gerbongnya Mas Anka 13 waktu itu. Adrian Kangka? Ikut gerbongnya dia. Pas jadi pacer ya beliau? Iya, dia jadi pacer. Lah malah duluan? Iya, dia duluan. Duluan sub 2? Dia duluan sub 2. Daripada Mas Davin? Iya. Mas Davin sub 2-nya berarti di Bormar berikutnya kan, 2024? Itu enggak. Iya, di MJM. MJM juga ya? MJM itu ya, MJM itu aku 159. Habis itu terus di sini ada Purwokerto Half Marathon, aku bisa 140-an waktu itu. Oh, berarti di tahun 2024 itu 3 kali event? Iya, 3. Yang di mana?
Iya itu. Iya, 2 kali yang sub 2. 2 kali yang sub 2. Kemudian yang satu yang itu yang aku pakai Kenny Brace, saya nganggo kemeja. Wih apik banget soalnya lagunya nganggo Ali. Wah apik banget kuwi momen tenan nih. Itu Mbak Dia enggak ikut ya yang 2024? Itu ikut. Dia sub 2 juga. Kok banter ya? Menurutmu kenapa kok tiba-tiba istrimu ikut bisa lari? Dia kan udah olahraga. Dia olahraga udah jauh lebih lama. Disclaimer kan enggak ada yang tahu. Jadi Mbak Dia juga ikut olahraga dari kapan ya olahraganya? Habis lahiran tuh udah olahraga dia. HIIT itu zaman dulu tuh masih urung ono CrossFit. Ya HIIT. Bukan, HIIT apa sih ya namanya ya yang freeletics. Wah, iya bener. Buset. Iki kapal kok. Sumpah. Ini sulit banget ditiru. Lah udah cuman kan enggak cerita aja Pak. Ya iya karena saat itu kan media ini terbatas Facebook atau Friendster ya Pak. 2008 jenengan sudah lari-lari aku saya masuk kuliah ya. Dulu aku sebel banget sama Pak Tirta. Waktu aku PPD 1 atau Pak Tirta masih Susaner kayaknya kan yang megang dulu kan jualan itu toh apa? Cipeng Store, jual sepatu aku. Nah, jualan sepatu. Aku ki mau jual Vans Takahayashi dulu. WA ke Pak Tirta. Ini aku pengen tuker tambah sama waktu itu ada Pendleton kayaknya. Iya, Pendleton, Slip-on. Bisa tuker tambah enggak? Ini sepatu tak fotoin. Sepatu opo ki? Dijawabnya tuh. Habis itu wah, aku cerita itu aku masih di Semarang. Aku punya Vans Takahayashi. Sumpah modir. Bos, sepatu opo kira ono regane 500.000 kalau mau gitu. Ini bangke ini orang nih. Kan aku rasanya waktu itu aku residen, dokter umum ya. Jadi ya tetap ada gimana lah rasanya gitu. Kurang aja ini. Dokter umum kayak gini. Berarti masih gondrong, masih cipeng lah. Berarti bener ya aku ngegas. Berarti bener ya aku ngegas karakter unfilter ya. Saksi pernah. Ini pas aku dodol sepatu, dodol sepatu, dodol sepatu galak banget ya aku, Pol. Kan masih dipegang sendiri kan? Oh iya, admin KB. Tuh, berarti sempat merasakan. FJB tuh. FJB. Kan yang paling laris yang terpercaya itu kan. Aku memang karena customerku oke banget. Emang aku sengak banget. Ini aku mau yang ini nih. Karena bintangku dhuwur banget. Wah sepatu opo ki? 500.000 gelem ra aku ngerti. Iki cangkem bakul lagi nanti diambil sama dia dijual mahal lagi kan. Iya bener. Wong itu fans Takahayashi kok jelas mahal itu. Akhirnya ya itu bener. Aku ra kira ternyata customerku tahu dokter David. Aku cerita sama istri waktu di Semarang waktu PPDS 1. Ini cakep ya lo. Ini kurang ajar ini. Ini GP aku kan residen. Itu PPDS 1. PPDS 1 pas aku ganas tuh 2000 berapa? 17 ya? Oh, kayaknya ke GP tuh Pak masih. Si GP, aku sih anget-anget wi praktek ning puskesmas ngelit. Pasienku kayak sembuh kabeh. Aku sih tato, aku kan ngono kamu. Mau tato kan itu. Foto-foto. Wah, ini kurang ajar ini. Seru banget. Tahu ngerasa Tirta Mas Emas. Tirtanya itu paling kasar tuh menurutku aku di fase lulus dokter pertama kali. Karena aku ngerasa ego. Betul. Lagi lulusku tercepat. Duit. Tokonya jadi. Nah, itu memang. Japri apes. Japri. Berapa Mas? Aku nganggil kok ono regane iki. Aku dalam hati, "Cuk, iki kan fans Takahayashi, masa enggak ada harganya?" Waktu itu Pak Tirta kayaknya kurasi ada yang Pendleton. Iya benar, yang Pendleton. Aku pengen tuker tambah sama bener, itu. Tarmui. Saiki wis ora ya. Egonya udah selesai. Enggak usah, dar. Pakai sendiri aja, masih ada sampai sekarang. Aku tidak mengira salah satu customerku. Iki keloro loh, yang pertama tak gas itu dulu ternyata Anggagok. Tahu tadi katanya dia bilang, kamu tuh dulu sengak banget loh. Iya bener. Katanya dia tuh sama mau wawancara di radio, terus jawab Prabuto aku radiomu. Itu dulu chaos. Ya itu ego ya. Jadi lulus pertama kali GP, kumlot, dapat penghargaan, dapat duit sendiri. Terus dijapri wong gede ndase. Saiki wis ora. Itulah harus kalah dulu biar momen. Kalah, wis ajur aku ajure pas ketemu dosen. Ketemu dosen disengai. Udah luar biasa lah kalau sekarang lah. Asyik aku dadi isen iki viral iki masih asu. Terus tak gas senior. Kedua kali yang pertama Agagok, yang kedua di Agagok tuh ya kan podcast Mas ya. Terus pada waktu istri juara itu aku nggak inget, aku kalau nggak salah 55 kilo RAC itu podium. Iya, itu kan nggak ada podium. Ya tapi nomor finisher kedua. Saat finisher pertama itu
ngira nggak Mbak Diah nomor 1 finisher pertama? Kalau dulu sih enggak ya Bun ya, enggak. Aku malah nyuruh berhenti waktu itu. Jadi kan dari aku kan yang 110 dari Magelang, itu ketemunya tuh di tengah-tengah. Jadi ke 55 dulu, baru dari 55 tuh nanti lanjut 55-nya startnya di tengah. Rutenya tuh sama? Rutenya sama, jadi nanti bakal ketemu. Begitu aku sampai 55 kan aku istirahat. 55 tuh aku masih mimpin waktu itu sama Aswin Fikri waktu itu. Masih awal sama sama Om Daniel waktu itu, masih depan-depan lah aku. Begitu sampai 55 mau lanjut yang sampai 110 tuh etape 2-nya itu, baru jalan sepuluh, wah ini kok nanjak-nanjak terus, wah ini malah bukannya makin gampang tapi makin susah. Iya, memang rute susah tuh. WA dia kan, kalau kamu nggak start juga nggak apa-apa lah, gitu. Buat apa ini rutenya susah banget. Lah namanya ambisius gitu. Enggak, aku start aja bisa kok kayaknya ini. Ya udah terserah, nggak apa-apa start. Nanti paling ketemu di jalan. Ini aku pelan-pelan soalnya. Ya udah. Ternyata aku kan jalan kan. Aku kok nggak ada yang nyalip dari tadi yang 55. Yang nyalip pertama dia. Loh, itu nggak ada. Enggak, aku pertama. Itu lucu yang lain di sana. Saya foto ayo cepetan. Itu kan foto berdua. Iya kan foto. Habis foto terus dia lanjut lagi. Disalib, Cok. Itu pun dia nggak berhenti. Jadi di water station itu dia cuman berhenti sebentar terus pergi lagi. Itu ngira nggak istri ternyata sekuat itu? Kalau aku sih ngira sih sebetulnya, cuman nggak ngira kalau ternyata dia sekenceng itu. Iya, sekenceng itu. Sudah ngira bakal strong tapi tidak ngira sekenceng itu. Iya, nggak bakal sekuat itu. Ternyata finish biasa aja dia. 55 delok fotonya serem banget, tetap senyum-senyum. 55, sini 55. Saya tuh 55 baru kemarin di Bromo sudah empas empus. Ini kayaknya happy-happy saja. Yang lucu gini, kan dia jadi ngelewatin tiap checkpoint kan cuman masuk ngambil minum pulang. Aku kan di checkpoint karena aku kan 110 ya, di checkpoint pertama itu dia jadi bahan obrolan sama itu. Yang 55 itu pertama itu itu mbak-mbak kayaknya di cici-cici, bilangnya cici-cici. Terus gue yang menang. Iya, dia dalam hati, wah ini bojoku gini. Kenapa sih Mas David itu selalu nggak mau mengklarifikasi sesuatu semua kayak menang? Gue bojoku tuh. Ya nggak penting buat apa ya. Pokoknya kalau nggak berpengaruh ke pendapatan. Bukan hubungannya tuh itu. Nah, terus kayak itu ngapain lah. Kan akhirnya FM. Untuk pertama kali akhirnya ikut event bareng lagi setelah RAC itu FM BTN. Itu daftarnya sebelum RAC ya? Sebelum RAC. Daftar. Itu mau janjian finish bareng atau memang fun aja? Karena itu kan event FM pertama tuh. FM pertama nggak pengen finish sama-sama, cuman ini harus sub 4 waktu itu gitu. Pokoknya harus sub 4 ya gitu. Bareng. Ya cuman sub 4-nya misalnya 350 sama 35. Itu kan lebih, Pak. Itu kan 43. 43, sebenarnya kalau di Strava sih terekamnya aku 340-an, 348 itu FM ku, cuman di situ tuh 352 ya, akhirnya 352. Bareng akhirnya. Bahkan bareng. Bedanya tuh cuman millisecond kok kalau nggak salah. Nah, ayo endingnya bareng. Ayo akhirnya bareng gitu. Tadinya nggak janjian nih gitu. Itu kan karena kepentok Pak, saya Pak kepentok yang 5K sama 10K. Iya, yang di jalur itu. Aku ingat, jadi kan kita ketemu di jalur yang Semanggi toh. Semanggi terus kiri ketemu 5 10K. Sama underpass Blok M, yang underpass terus muter balik lagi. Wah, itu kan aku kepentok di situ, dia akhirnya bisa nyusul. Karena kepentok di situ kan. Nah ini akhirnya dia nyusul di belakang, terus wah rame banget nih, gimana? Udah nggak apa-apa, udah. Nah jadi ini tak tabrakin semua itu, maki-maki memang. Sepanjang jalan itu nabrakin 5K 10K dimaki-maki memang. Cuman yang penting bisa lewat. Ya ini alasan berapa event tuh buat teman-teman IO ya, bahwa kalau mau FM harus dipisah, memang ya. FM tuh harusnya dipisah dari 5 dan 10 ya. Iya, biar nggak kayak kemarin itu mana KM kritis lagi 28 sampai 32 barangnya. Jadi semuanya sama-sama bayar, entot kan gitu nama bapak-bapak. Waduh, buset dah. Itu peser 330 digituin coba sama bapak-bapak. Jadi lagi ini di jalan. Aku ingat banget itu. Itu memang nyampur tuh kritikannya. Tapi kan tahun ini enggak. Jakim listen to you katanya gitu kan. We heard you. Tahun depan loh. Iya, tahun depan kan dibagi 2 hari toh. Iya, dibagi 2 hari. Kan makanya Mas Davin daftar lagi. Itu yakin 330 kayaknya. Nah, terus akhirnya aku melihat 2025 ini untuk pertama kali aku melihat Mas Davin melakukan yang nggak biasa. Race jarak pendek.
Ya. Nah, race jarak pendek itu menurutku, maksudnya 5 dan 10 itu kuanggap race jarak pendek menengah ya, bukan sprint. Ya. Aku nggak pernah lihat Mas Davi ini ikut jarak 5 atau 10K. Baru pertama kali lihat kemarin beberapa kali 10K. Ya. Ada takut Pak, itu jarak paling takut saya itu 5K malah. 5K itu jarak paling menakutkan karena brutalnya itu brutal banget. Nah, terus kenapa daftar 10K kemarin? Terus kemarin malah 10K itu masih lebih. 10K itu masih manageable. 10K itu gimana ya? Masih kita bisa atur positif, negatif atau mau gas di awal, istirahat dulu, terus itu tuh masih bisa masih bisa finish dengan waktu yang dianggap baik ya, dianggap bagus gitu. Tapi kalau 5K itu dari awal sampai akhir ya nge-push. Interval terus itu, makanya aku baru berani 5K itu kemarin. Iya, baru hari kemarin. Minggu ya. 2 minggu ya, jadi 2. Yang di track itu? Yang di track itu enggak, itu cuman latihan aja. Kalau aku yang race pertama aku baru 2 minggu yang lalu, ID di sini. Juara 1 sih memang, juara 20 menit 40 tuh. 20 ya, 20. Wih, nge-push ya, soalnya elevasi nih tak dulu. Iya, 6. Cuman akhirnya kan kemarin tak coba, ini faktor elevasi apa memang aku belum kuat. Tak coba di track kemarin itu 5. Karena kan aku butuh nilai dasar dulu ya. Aku butuh baseline buat nanti lihat ke depan tuh iniku gimana, progresku gimana. Jadi minggu kemarin ini tak puterin di yang 0 elevasi, tapi memang ternyata belum kuat. Jadi LT2 ku itu belum bisa nahan lama-lama di situ. Dan tahun depan mau ke 5 10K atau ultranya ditambah atau dua-duanya? Dua-duanya lah. Bisa dua-duanya, kenapa harus milih? Tuh bukan kan, pilihan. Ada mau debat, silakan. Pinter, keker, kenceng, jauh, spesialis sama modar, rasa dilawan. Jadi pilihan. Semua apa cara dilihat? Semua di sini berarti yang mau tahun depan itu kan yang sudah fix Binloop 120, lalu FM BTN. Terus nanti nggak tahu JSR, Jakarta Speed Race. Ya itu aku kepengen ikut sih, cuman belum tahu nanti dapat balot apa enggak. Ngobrol-ngabrik kamu. Berarti udah master toh? Ikutnya yo master sih harusnya. Emang master orang JSR tetap sih. Terus JSR kemungkinan ikut 5 dan 10. Nah, sekarang aku mau tanya pertanyaan-pertanyaan netizen di TikTok. Iya. Ya, mau tanya netizen TikTok, udah kejawab. Pusing aku kalau. Mas Davin itu habis lari tidur? Ya enggak lah. Ini kan kok netizen. Ojo aku ini pertanyaan benar. Anggap netizen tanya, wah enak nih Pak Davin mah enak karena habis lari tidur. Enggak, habis lari yo kerja. Iya kerja Pak, biasa. Saya normal kan? Normal, kerja normal biasa. Karena kan ya itu tadi habis lari ya kan ya kerja di rumah sakit lah, nggak ada lah kok tidur itu malam. Jadi gini, kayaknya salah paham. Gini kan jadi ada orang tanya, recovery-nya gimana dok kalau kayak gini? Mas, kalau di sana Mas, kalau nggak di TikTok tuh Mas dan Bang, nggak ada yang manggil dok. Nggak ada yang tahu dok. Gimana Bang recovery-nya? Ya tidur lah malam. Tak jawab gitu. Memang nggak tak jelasin, ya salahku juga sih, memang nggak tak jelaskan kalau tidur itu. Nanti pikirannya Mas Davin memang nggak mau jelasin. Jadilah ya dokter akhirnya kejawab di situ, disimpulkan sama mereka, oh enak, kamu habis lari tidur gitu. Maksudnya tidurku itu ya malam itu gitu. Kalau habis itu ya kerja. Lupa. TikTok emang gitu, wajar. Tak malu kalau TikTok susah, emang. Agak susah. Tapi emang gitu, yang diposting di TikTok sama di mana namanya Instagram sama di thread itu kan ya mungkin yang diposting sama, cuman captionnya harus beda. Harus jelas ya. Iya, captionnya yang satu halus jelas. Kalau yang ini bisa guyonan sedikit, kalau yang ini biasa aja lah, jangan itu. Iya. Gitu. Terus yang kedua dari Mas Davin sendiri, anak kan udah ini ada orang manasin motor, itu Harley koleksinya. Harley. Jadi apa? Yang punya dokter loh Pak. Rumah sakit. Bener ya? Hotel ini juga. Ciri khas ya? Yang punya Peso berarti ya? Nah, nomor 2, apakah Mas Davin itu memaksa anaknya buat olahraga juga atau bebasin? Oh enggak sih, kalau dipaksa sih enggak, cuman diperkenalkan iya gitu. Diperkenalkan iya, ya ikut lari, kemudian jadi gini, kalau kamu lari nanti pro-nya tuh ini gitu, keuntungannya tuh gini. Jadi nggak harus ngelewatin kayak aku dulu tuh udah tak jadi overweight dulu, susah ininya, susah itunya. Jadi mereka udah sadar dari gini gitu. Akhirnya mereka yang ngatur sendiri memang. Jadi nggak dipaksa, dibebasin ya?
Oh ya. Nah, nomor 3 ini pertanyaan dari threads hampir semua. Kalau udah tahu Nike nggak enak, sering dikritik, kenapa tetap dipakai? Ya aku bisanya cuma pakai Nike. Aku yang pertama karena memang suka warnanya sebetulnya itu Pak. Nah, warnanya, modelnya gitu. Aku kan sebenarnya kalau pilih barang itu ya nomor 1 estetiknya dulu. Terus yang kedua alasannya anatomi sih sebenarnya. Anatomi kakiku itu arcnya tinggi. Oh, high arc ya. Jadi kalau pakai Adidas itu nggak bisa itu pasti lecet di mana-mana. Ini goyang di dalam itu goyang gitu. Jadi aku butuh sepatu yang neken di arcnya itu. Nah, ternyata Nike kan. Nike Alpha Fly 2 itu kan neken banget tuh ke atas. Itu orang-orang pakai baru berapa terus pada lecet kan. Akhirnya dijual. Nah, aku tak pakai, aku punya hampir 3 apa 4 itu. Nggak lecet belas sama sekali. Dan memang nyaman? Iya nyaman gitu. Dan berikutnya yang nomor 4 ini pertanyaannya. Kenapa Mas Davin nggak ikut event di luar negeri? Iya. Ini sejawat yang ngomong langsung. Ada keinginan nggak kayak IWMM? Kalau misal dikasih cuti, aku tak bantah sih. Mesti alasanmu, enak cuti, anggap ada cuti. Loh, aku mau berangkat WMM besok juga bisa. Apa? Kenapa nggak atau nggak mau atau memang? Gini, kalau sebelumnya itu gini, WMM itu kan ini ya kayak apa sih? Gold standar. Gold standarnya itu. Aku nggak mau nilai gold standarnya tuh biasa aja gitu. Tadinya tuh gitu. Jadi sebelum maraton di luar di Indonesia harus sudah pernah dulu dan waktunya harus bagus dulu gitu. Sebetulnya itu waktu awal sama istri itu 3, pokoknya harus 4 dulu. Iya, dapat PTN. Baru nanti coba kita keluar gitu. Tapi ternyata kok makin lama ini apa namanya? Kalau cuma sub 4 kok kayaknya kurang, harusnya sub 3.30 dulu ini kayaknya gitu. Tian emang kapeletian. Loh, serius aku kalau kapeletan. Kalau mau udahlah, aku mau berangkat besok juga gak? Ya bisa, aku yakin tuh bisa. Barengin Pak Tirta nih besok. Bisa. Aku tuh belum ya. Aku tuh butuh jawaban ini langsung di ini karena yang ditanya tuh pasti. Itu mesti pada nggak percaya cuman. Bisa. Betul Pak. Semua tuh ngiranya karena kesibukan. Aku tuh bilang beliau tuh tinggal cuti sebenarnya. Aku tinggal cuti. Masalah apa? Finansial juga enggak. Kemarin Sabtu saya baru beli iPhone 17 2 ini loh buat itu. Nah itu kan bisa buat berangkat WMM 2 kali tuh. Kalau mau berangkat sendiri gitu. Nah, tapi ya aku tuh udah yakin jawabannya karena waktu kan. Aku butuh hipotesa tuh karena aku berhipotesa kayaknya Mas Davin itu pengen dulu. Itu yang kejadian aku di Berlin kemarin Mas. Aku targetnya besok 4 dan ternyata di WMM tuh kalau kita finish ada datanya average waktunya. Nah, makanya aku pengen remedial. Di WMM itu kalau aku lihat-lihat ya. Kalau di sini misalnya aku kemarin 352, 340 tuh masih belum kemerunyuk kalau kita bilang. 200, 100 besar, 200 besar. Kalau di WMM kan segitu kemerunyuk. Ribuan. Lah iya. Ribuan. Aku sih nggak kepingin gitu. Itu kalau aku loh ya. Kalau yang lain mah terserah. Apa-apa. Terserah itu kan masing-masing ya. Tujuan orang kan masing-masing. Kalau aku tuh gitu. Jadi kepinginnya kok waktuku harus bagus dulu di Indonesia gitu. Kalau di sini kan jadi kayak ininya ya apa gold standar. Gold standarnya malah Indonesia kan. Iya, kalau di sini bisa bagus kayaknya sih di luar ya sak jelek-jelekku juga masih bisa bagus. Nah, aku yang alasan aku kemarin ikut JRF. Karena JRF itu ternyata waktunya nggak beda jauh aku sama Berlin. Jadi aku sempat nyesel yang kemarin ikut Berlin. Jadi kalau teman-teman tahu di WMM itu waktu tuh ternyata masuk WP Pak, itu bener. Jadi aku finishnya tuh jadi AVG WMM berapa. Gara-gara aku Berlin 438, aku AVG jadi elek. Makanya tahun ini aku remedial, balik lagi. Kayak dideloki Dokter Tirta, misalnya ini sub 4 terus, kan akan tetap 438-nya ganggu nih AVG-nya. Akui. Nah, jadi aku di situ agak nyesel. Tahu gitu aku mending namatin Nasional Indo, Maybank, MJM, Burmar, terus BTN, JRF, Pokari. Pokari tapi pindah Mandalika 6. Ini berat banget. Dan ternyata seberat-beratnya elevasi di Indonesia, itu paling berat masih Boston, 800. Iya, Boston paling berat. Berat 810, Sydney 810. Oke, wes kejawab. Yang soal WMM wes kejawab. Terus yang berikutnya, Mas Davin itu tidak pernah edukasi soal lari. Benar atau tidak? Karena ya memang pengen lari toh. Iya, jadi gini, itu tadi, aku itu kan orangnya
sebetulnya sama lah. Aku tuh lebih ke science base ya, apa-apanya. Ya ilmumu tuh banyak, ilmumu tuh banyak. Tapi cuman karena kan saya nggak sekolah di bidang itu, Pak. Aku tuh nggak suka kalau misalnya bukan bidangku tapi aku ngomong. Karena kenapa? Karena ada yang lebih kompeten lagi di situ. Gitu. Jadi semua yang saya tetap cari tahu, saya tetap dengerin Mas Ishak misalnya, dengerin Dokter Maria, atau dengerin yang lain-lain lah. Semua saya kayak Faris Running Power Mas gitu. Faris itu aku ya baca juga. Cuman tak praktekkan sendiri gitu tuh loh. Jadi nggak terus ikut-ikut nanti mengedukasi dan lain-lain. Karena kan itu ya. Nah itu sama aku ini program lariku itu kan ya program lariku sendiri gitu. Setuju. Loh, ya. Jadi semua itu kan tailoring ya. Sebetulnya kan program lari itu kan tailoring. Kayak terapi itu tailoring. Jadi tiap individu akan berbeda-beda. Makanya coach dibayar mahal. Setuju ya. Coach dibayar mahal itu kenapa? Karena di sekolah dia bisa tahu ini orang harusnya lari segini, kemudian programnya ini. Karena apa? Karena dia bisa men-tailor si pelari ini. Dan itu kan susah banget ilmunya. Lah, kalau itu misalnya ini, semua yang tak coba itu Pak, itu kan tak coba ke diriku sendiri itu. Iya. Ternyata berhasil, ya berhasil tapi kan buat diriku, bener. Nggak tahu kalau buat yang lain gimana. Itu kalau zaman sekolah itu dulu, waktu bedah tuh, kan diajari laparoskopi. Laparoskopi yang pakai alat itu loh, masuk ke hewan uji coba, babi waktu itu. Coba, itu guruku ngomong, jadi kalau kita udah melakukan ini sekali, itu kamu udah kompeten belum? Kita jawab belum, kan? Belum lah, baru sekali ke babi. Kata guruku udah, kamu tuh udah kompeten ke babi tapi bukan ke orang lain. Sama, ini berhasil nggak? Berhasil. Tapi aku nggak tahu kalau ke yang lain gitu. Ya itu tadi lah. Jadi kalau aku lagi jadi serigala lagi ya tetap science based, cuman buat diri sendiri. Buat diri sendiri. Yang ini harusnya nggak boleh dilakukan. Tak coba aja, tak lakukan gitu. Jadi siapa tahu aku termasuk yang anomali ini. Ternyata kok bukan, ya kan aku sendiri yang merasakan gitu, konsekuensi gitu. buruk. Iya. Makanya kalau ditanya ini nggak pernah, dok misalnya dok itu gimana caranya? Lagi yang paling nyebelin kayak apa? Tanya heart rate. Dok itu gimana sih heart rate? Aduh kok masih pada ribet. Heart rate itu kan, ya itu tadi, heart rate itu kan apalagi heart rate ya, itu kan personal banget. Masing-masing orang itu akan beda gitu loh. Baru lari udah ribut heart rate lah. Race heart rate-nya berapa lah. Ini heart rate, padahal tiap-tiap orang kan beda-beda dan itu nggak bisa disamaratakan gitu. Jadi nggak bisa misalnya tanya, dok itu biar heart rate-nya rendah gimana? Rendah itu rendah gimana? Gitu. Segini buat aku rendah, buat kamu tinggi, segitu buat kamu tinggi, buat aku rendah. Misalnya kan, makanya nggak pernah tak jawab Pak kalau gitu Pak. Sabar ya. Aku tuh sampai gatel sampai kemarin buat postingan kemarin dulu. Gini doang. Sabar loh. Nggak apa-apa. Jadi beliau tuh termasuk sabar karena yang soal HR ini nanti biar yang lain aja. Aku sama Agi termasuk gatel. Ini beda generasi ini gini. Gen X tuh lebih kayak metodis dan pencinta kedawean. Aku tuh kasihan kalau ada orang yang baru lari terus nge-share tiba-tiba 160. Wah, ketinggian, Mas. Makanya aku sampai kemarin buat ngomong ya, namanya race tinggi itu nggak apa-apa, asal latihan. Cuman tanya sama pelatihmu. Aku race tinggi, Pak. Saya race itu 170. Namanya race kan. Race itu kan dulu-duluan sampai, bukan rendah-rendahan heart rate. Wis, lah iya tuh. Ini potensi viral banget nih. Raiso bales. Karena kalau Wodiar race itu kan dulu-duluan sampai, bukan rendah-rendahan heart. Ini kejawab semua ya, udah kejawab. Jadi sekarang tahu kan kenapa nggak semua dokter di medsos itu menjawab program lari. Even saya pun pasti nolak karena itu ranahnya coach. Iya. Dan benar nggak semua pelari yang kenceng atau jauh itu bisa membuat program. Harus coaching punya sertifikasi toh. Iya, kalau nggak sertifikasi namanya coach alternatif itu kan, pengobatan alternatif. Biar sing jawab. Raiso di depan, Raiso di depan nggak boleh. Nggak boleh di depan. Alternatif kan gitu kan. Nggak boleh di depan. Pengalaman, nah terus tapi nggak ada evidence base-nya. Kalau yang disebut coach ya kalau menurutku loh ya yang memang sekolah yang pendidikannya baik gitu. Nah, sekarang kita akan jawab pertanyaan cepat ya, Pak ya. Deg-degan lagi. Pertanyaan cepat ada 5 karena sebagai penutup. Sebenarnya aku bisa 2 sesi lebih. Nanti aku akan kesini lagi tapi lari bareng. Siap mental. Aku disclaimer dulu ya, Mas. Jadi gini, aku tuh sebenarnya selama ini bingung. Aku nganggapnya paling Mas Davi ini jujur aku ya, sadurunge nyobor trek sini. Ini rendah ya paling padha karo Jogja. Aku nginep di Aston.
Aku lari itu belok kanan nih belakang nih, terus ke atas. Aku tuh nggak tahu kalau itu tuh nanjak. Cok elevasi ini nantek-nantek cok. aku balik deh. Aku sampai tanya Mas Davi ini rute yang datar mana? Nggak ada. Nggak ada semua begini. Jadi ke atas ini naik terus, ternyata Baturaden. Kalau ke sana tadi yang ke sana kiri itu alun-alun. Iya, alun-alun. Aku tadi ke sini Gor. Ya. Gor itu yang paling mending, tapi tetap gini. Tinggal pilih Pak mau turun dulu apa naik dulu. Nah, gitu. Pulangnya mau naik dulu nanti baru turun. Dan sini tuh turun dulu baru naik. Dan sini bener ya kaki gunung ya? Iya. Gitu, Mas Latif tuh ternyata kampungnya sini. Iya memang, waktu kita udah ngobrol. Nah itu Orang disclaimer, jadi itu. Orang apa teratas. Kolatif. Jadi akhirnya si nextnya tuh bakal kesini tapi dijual lari raiso. Awalnya lari bareng, aku pikir tuh 5.15. Jam 4 ya Mas ready. Haji jam 4. Sorry tuh sih. Wah, tian lah. Aku jam 3 udah bangun, Bang. Ngapain ini kalau nggak lari? Ini lebih ekstrem deh. Jadi bayangin aku lagi tangi 5.15 baru lari, berarti Mas Davin udah 1 jam sesi ya? Udah kilometer 10. 10 tadi ya? 10. Sekarang pertanyaan cepat aja. Pertanyaan cepat. Mas Davin melihat Mas Davin 5 tahun lagi akan menjadi Mas Davin seperti? Seperti 5 tahun lagi Mas Davin akan seperti apa? Kan katanya no surprise. Jadi Mas Davin melihat diri Mas Davin 5 tahun lagi itu akan menjadi, kan katanya no surprise, sudah plan. Oh enggak, saya udah sampai. Udah, ya ini saya sama kayak sekarang, saya udah sampai Pak. Udah selesai? Udah. Jadi ibaratnya aku bisa nyebut financial freedom? Rahasia. Iya. Ketahuan lah. Yes. Kalah lah debat. Udah selesai. Udah selesai. Oke. Apakah Pak Davin suatu saat akan menamatkan 6 WMM? Iyalah. Pasti. Ya, pasti. Ntar lah tapi. Belum, ada pertanyaan tambahannya. Boston qualifier atau bayar ke sananya? Di Boston qualifier. Suka aku statementnya. Nah iya. Aku suka banget statement beliau. Jadi goal. Makanya nanti-nantian. Kan makin ini kan ya, makin turun. Makin turun, soalnya master loh. Ya, kan Mas Davin juga akan mencapai. Iya. Nomor 4 pertanyaannya. Gengsi loh ya. Apakah Mas Davin akan lari 100 mile suatu saat? 100 mile ya? Iya, pasti. Di Indonesia atau di luar? Di Indonesia dulu, kalau di sini bisa nanti baru Kokodona kali ya. Tuh kan. Kali ya. Aku bisa menyebut Mas Davin tuh mentalitasnya, nggak tahu ya kalau aku ya, tuh kayak David Goggin tapi versi dokter. Kalau aku nggak tahu ya mentalitamu tuh kayak Goggins banget ya. Goggins tuh mentalitasnya seliar ini, tapi science base. Iya. Ya. Science base. Semua dia kan all rule, semua udah pernah. Marin udah pernah, ini udah pernah. Kelima ini pertanyaan agak ribet. Aku melihat Mas Davin tuh kan sebenarnya all cabur bisa. Sepedamu bisa, trailmu bisa, lari bisa, sulap juga bisa. Pak, jangan lupa Pak. Masa sih? Nggak tahu deh aku bisa sulapan. Sulap itu apa? yang lain udah pada tahu aku bisa sulapan. Sulap apa? Nanti tanya ya. Sulap beneran. Iya Pak. Nah, Mas Davin nggak mau mencoba aquathlon, triathlon? Kan caburmu semua bisa, jago. Dan apa tuh namanya kalau orang yang bisa fast learner apa, profil apa? Jadi dia kalau belajar A cepat bisa, B cepat bisa, ini cepat bisa. Jadi apapun fast learner itu. Aku lihat Mas Davin tuh fast learner, pianomu ya iso, drummermu ya iso. Jadi kayak motorik kasarmu tuh jago banget tuh loh. Nah kenapa nggak mau mencoba triathlon atau? Kalau renang bisa Pak. Nah iya makanya. Jago saya. Kenapa ora? Ini, ya itulah tadi open water itu loh. Ya kalau misal triathlonnya di kolam renang. Oh di kolam renang. Nah kan belum event. Ya enggak, emang ada. Ada, triathlon yang di renang tuh ada, di danau pun ada. Danau jangan lah kalau di kolam renang tuh. Kalau kolam renang enggak apa-apa. Open water tuh takut aku open water. Betul, begitu masuk enggak ada dinding kanan kiri bawah itu udah. Jadi Mas Davin kalau misalkan event triathlonnya itu di pool tetap bisa kan? Oh bisa lah, di sini udah pernah kok. Iya kan duathlon tuh. Iya duathlon. Waktu itu pernah nyoba di Jepara baru sampai tengah balik lagi itu karena itu loh. Ternyata serigala takut sama dalamnya laut. Iya. Sama kayak serigala beneran itu. Itu dimakan ular. Iya beneran. Temu ikan gigit ikan. Ikan kan bisa gigit ikan. Aduh. Ini kalau di ini sih bisa. Serigalanya tuh ternyata kalau anaknya ini, ada soal anaknya ketahuan, aku bisa mencapai.
Udah tahu, setiap bapak tuh pasti care-nya walak ya sedikit. Iya. Ada penutup closing statement buat satu buat para sejawat. Ya, nomor satu sih kalau menurutku loh ya, ini kalau menurutku namanya kita sebagai tenaga kesehatan ya harus walk the talk lah. Walk the talk. Nggak bisa kita cuman ngomong, cuman ngasih Edukasi pelayanan. tapi nggak kita lakukan itu nggak pas lah kalau menurutku itu. Jadi nggak harus lari 100 kilo, nggak harus sepedaan berapa ribu kilo, nggak. Cuman yang penting satu aja, misalnya dengan gaya hidup sehat aja. Gitu. Gaya hidup sehat itu kan bisa dilihat dari resultnya, misalnya tidak overweight misalnya gitu. Itu kan result dari gaya hidup sehat gitu. Bisa apa nggak bisa? Susah apa nggak? Ya susah. Apalagi kita sebagai dokter pasti susah. Cuman kan doable, itu bisa dilakukan gitu. Selama kita bisa bagi waktu, selama kita ngerasa cukup itu Pak sebetulnya Pak. Kalau kita udah ngerasa cukup, kan nggak harus digas ya. Kita tetap harus punya. Jangan sampai lupa kalau kita tuh kerja itu buat hidup. Wah, bukan suka hidup buat kerja. Ih, keren banget kerja tuh. Keren banget. Iya. Kita itu kan kerja filosofis ya. Keren hidup ya. Aku filosofis ya. Ya iya. Terus pertanyaan closing statement ini buat sekarang bahwa Mas Davin sadar nggak Mas Davin sekarang jadi role model? Sebelum aku closing statement. Menyadari hal itu? Enggak? Enggak sih sebetulnya. Ini gue kasih tahu. Jadi Mas Davin tuh jadi role model bagi anak muda, terutama seumuran 17 sampai 25. Ini survei analisis sih. Iso. Aku kan ngamati medsosmu. Jadi kita survei dari medsos, Mas Davin tuh jadi role model di anak muda bahwa ternyata dia bisa kerja, sibuk, keluarga, family man dan finance stabil sama olahraga jalan. Dan Mas Davin juga jadi role model bagi sejawat. Sebelum ngasih closing statement buat orang-orang yang follow Mas Davin sudah. Dan follower itu bisa jutaan. Iya. Ini mulai gini terus. Ngerasa beban nggak? Apa ngerasa bahwa wah kita biyen aku gawe ultra kurang ini. Akhirnya Mas Davin ngerasa pernah beban nggak saat berlari? Oh enggak sih Pak. Kalau sekarang sih enggak. Terus yang saya lakukan sekarang sama yang saya lakukan dulu itu sama soalnya. Nggak ada yang saya rubah sedikit pun. Sama 5 tahun ke depan yuk gini-gini aja. Makanya saya tuh nggak nyari apa-apa gitu sebetulnya di medsos. Makanya saya nothing tulus gak kayak Pak Tirta misalnya Pak Tirta ya. Misalnya kayak Pak Tirta atau kayak yang lain. Misalnya kalau saya sih enggak, makanya saya nggak suka ya saya bilang nggak suka aja. Yo rawiso, aku ngomong nggak suka dirujak. Lah iya, misalnya aku dikasih sepatu Nike. Kalau nggak enak ya saya bilang nggak enak. Oh raisa, ora mungkin. Ra tegel, mending tak tolak di awal ya. Atau misalnya ada yang Adidas mau nawarin, kan pernah tuh Adidas. Yo, si yang DM-mu di capture. Iya, tak tolak memang saya nggak pakai Adidas gitu. Jadi nothing tulus gitu loh. Jadi yang saya lakukan 5 tahun yang lalu, sekarang sama 5 tahun ke depan tuh ya tetap akan sama. Udah sama, makanya nggak jadi beban sih. Nah sekarang pesannya buat yang sudah follow Mas Davin. Nah, mau biar udah follow dan follow-nya itu sadar gak sih jadi role model? Makanya setiap di Mas Davin ngepost itu interaksinya ngawur loh. Itu memang. Nah makanya ada di thread itu memang. Oh bukan hanya di thread, postinganmu di TikTok tuh sampai jadi biru-biru. Nggak tahu? Oh iya tuh, nggak ngerti. Jadi kalau ada influencer TikTok, kita kasih tahu ada influencer sel TikTok, terus dikepoin sering, itu nanti yang dikepoin biru-biru. Yang biru-biru pertama Dr. Davin Cidra Lutut, Dr. Davin Ultra, Dr. Davin dan istri, Dr. Davin latihan, Dr. Davin nge-gym. Biru-birunya banyak. Oh gitu. Iya gitu. Makanya setiap brand itu rebutan pengen tanda tangan Mas Davin. Ditolak lagi. Ditolak brandnya. Jadi tanda tangan itu tanda tangan kontrak. Ditolak kabeh. Aku ora butuh duit. Ya butuh, cuman nggak sebanyak itu. Ya wes ora tok duit wis akeh, duitmu wis akeh. Nah, sekarang buat yang follow dan buat pesen yang follow Bi. Oke, jadi apapun itu ya, kita mau melakukan, mau mencapai apapun itu, nomor satu itu selalu tak ulang-ulang sih Pak Tirta. Nomor satu itu repetisi. Repetisi itu langkah pertama kita untuk mencapai sesuatu apapun itu. Repetisi itu berarti kan sesuatu yang diulang-ulang terus. Nggak usah lihat outputnya gimana gitu. Namanya juga repetisi. Segala sesuatu yang direpetisi nanti
kalau kita bisa jaga kualitasnya, baru nanti jadi konsistensi. Gitu. Makanya repetisi, konsistensi. Kalau sekarang gitu, kalau dulu kan terbentur. Nah, kalau sekarang itu repetisi, konsistensi. Konsistensi itu nggak selalu bagus loh ya. Jadi kalau orang repetisinya, ya inilah orang kalau berbuat jahat terus ya konsisten dia jadi jahat. Tapi kalau orang baik, dia akan baik terus. Sama. Kalau kita lari nggak usah lihat. Ini kan kita lagi ngomongin lari ya Pak. Lari awal, baru mulai. Udah ribet masalah, heart rate lah, dan lain-lain. Ya nggak bakal jadi itu. Jadi yang harus dilakukan ya direpetisi dulu. Repetitif dulu. Sampai nanti kita bisa jaga kualitasnya yang sama, baru nanti itu namanya konsistensi. Ya, keren ya. Nah, kalau sudah konsisten, nanti jadi kebalik tuh. Akhirnya dia jadi kebutuhan, akhirnya jadi habit gitu. Kalau nggak dilakukan, berasa ada yang kurang. Atau malah kayak aku sekarang, lari udah jadi indikator hidupku malah jadi sekarang. Jadi kalau aku larinya enak, hidupku baik-baik aja nih berarti. Gitu. Pernah emang lari pas ngerasa bete itu pernah? Ya pernah. Dan pasti akan itu kayak jadi ini vice versa. Jadi bolak-balik. Lari kadang jadi indikator, lari kadang juga jadi stress release gitu loh Pak. Jadi tetap ini yang orang-orang lupa itu satu. Lari itu kan cuma sedikit bagian dari hidup kita itu loh. Jadi jangan sampai taxing too much, jangan sampai akhirnya ngambil waktu terlalu banyak. Jangan lupa kalau kita tuh punya kehidupan yang lain gitu. Keren banget. Jadi lari kadang jadi lari itu nanti memperbaiki hidupku, tapi hidupku yang baik juga nanti bisa memperbaiki lariku. Makanya jadi indikator. Ini lariku enak nih. Oh hidupku lagi baik-baik aja nih berarti gitu. Terus lariku kok nggak enak, ini ada apa ya? Mungkin berarti ada satu stres yang belum rilis, itu kan saking banyaknya. Misalnya pekerjaan yang banyak banget itu, memang kadang kita ada 1-2 yang lupa. Yang ternyata itu yang ganjel bikin stres belum diselesaikan. Begitu tak selesaikan lariku besok fun aja. Enak lagi gitu. Ini nggak pernah Mas Davi nggak pernah kayak gini di medsos. Iya, ngapain? Capek nggak cari apa-apa di medsos. Nggak pernah dia di medsos kayak gini. Ngeceng-cengin orang kalau di medsos. Ngeceng-cengin semua. Kalian kalau tahu attitude ya apalagi di TikTok. Kalau mau tahu aslinya Mas Davi ngecengin orang, kau follow TikTok-nya. Seru TikTok-nya Mas Davi itu. TikTok-nya lucu. Itu aja dari saya dan kayaknya kita akan berjumpa lagi tapi sesi lari bareng, saya harus biasakan jam 4 dulu. Nggak berani. Mungkin habis UI Ultra. Ada pesan nggak buat aku? Nyiapin apa aku Ultra? Ini kan Virgin Road pertamaku. Aku biasanya 50 kilo di trail. Ini Virgin Road pertama kali. Virgin kan, dinikmati lah Pak. Dinikmati tiap langkahnya. Cari apa sih? Udah dinikmati aja. Siap. Thank you Mas Davin. Sip. Maaf 1 jam ya. Kita jumpa lagi saat berapa. Saya Tirta. Saya Serigala. Itu di sana Serigala. kita ada bos besar itu Nyonya Serigala. Nanti kita akan next episode 2-nya lari bersama di Purwokerto. See you.